Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, sekarang konten kreator yang masih merintis nggak perlu ngeluarin uang 3-5 juta untuk nyewa seorang videographer. Karena dengan alat sekecil dan semurah ini, kamu bisa menggantikan posisi videographer. Dan selain itu, ini adalah gimbal fast tracking yang dimanapun kamu bergerak, maka dia bakalan mengikuti secara responsif. Jadi bisa dibilang ini sangat universal dan bisa dipakai untuk siapa aja. Ini dia adalah gimbal fast tracking Acom PG01. Dan untuk link pembelian termurahnya silahkan cek di kolom deskripsi cuy. Nah, jadi langsung aja kita unboxing cuy. Jadi box bagian depannya seperti ini, dia dari brand Acom dan di sini tulisannya facial tracking, oke, PG01 Smart Shooting Gimbal. Oke, bagian samping seperti ini, dia ada mountingnya dan ya bisa pakai tripod, nanti kita lihat. Dan kemudian dia juga ada remote. Dan untuk mode-modenya nanti kita akan bahas. Dan bagian sampingnya seperti ini guys. Nah, bagian atas kosong dan bawah kosong. Oke, langsung aja kita buka karena aku jujur penasaran banget. Kita keluarin semua. Oke, yang pertama itu kita dapat user manual. Oke, nah user manual itu nanti kita akan jelasin aja ya. Jadi kalian gak usah baca lagi, kalian tinggal tonton video ini sampai habis. Dan kemudian kita dapat kabel pengecasan Type-C, oke. Kemudian di sini kita dapat apa? Ini kita dapat dua. Jadi ini untuk flashnya, di sini untuk ngecasnya Type-C. Bagian belakangnya seperti ini, bagian samping. Dan kemudian juga ada standnya, oke. Ini dia materialnya ya plastik biasa. Untuk mountingnya mur 1/4, jadi universal banget, kita singkirin. Dan kemudian ini pemeran utamanya. Langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Sip. Nah, jadi bentuknya seperti ini dan di bagian depannya ini dia ada kamera untuk face tracking, oke. Nah, jadi dia ada dua mode ya. Dia bisa kita pakai untuk posisi duduk dan berdiri. Kalau duduk kita turuni aja kameranya, kalau berdiri naikkan aja, oke. Dan kemudian di sini dia ada apa? Dia remote ya nih. Nah, dia remote jadi bisa dilepas dan remote-nya ini bisa kita jadikan untuk remote shutter, oke. Dan kemudian di sini ada tombol power dan kemudian ada logo Acom dan di sini dia bisa rotate. Jadi kalian mau posisi horizontal, vertikal semua bisa, oke. Di bagian belakangnya dia seperti ini. Dia ada penguncinya. Oke, nah, kalau bisa kalian mau naikkan, turunkan bisa. Kalau misalkan kalian mau tambah aksesoris, kalian cari aja di Shopee atau di mana untuk extensionnya karena dia di sini mountingnya universal banget 1/4. Jadi kalian mau pasang misalkan mikrofon, nah ini bisa banget. Nah, jadi aku udah mempelajari gimbal Acom PG01 ini selama 3-4 hari supaya aku tahu cara penggunaan lebih lengkapnya gimana. Karena di sini dia ada extensionnya dan aku mau cobain bisa dipakai untuk apa aja nih barang. Dan sekarang kita masuk untuk cara setupnya cuy. Nah, jadi kita masuk ke kamera atas. Setup yang pertama itu adalah ini. Di sini dia mendapatkan dua buah LED, tinggal kita masukkan ke sini, tancapkan. Oke, sebelahnya lagi tancapkan. Oke. Nah, jadi lightingnya ini bisa kita putar-putar ya. Atas bawah seperti ini tergantung penggunaan kalian. Dan kemudian untuk holdernya bisa kita rotate, landscape atau portrait tergantung penggunaan kalian, oke. Dan kemudian kita bisa langsung pasang untuk device-nya cuy. Oke, kita masukkan, sorong dikit, rap, udah sudah terpasang. Dan cara setupnya gampang banget dan kalian bisa kunci di bagian belakang supaya lebih ketat ya, oke. Kalau sudah ketat maka sudah selesai dan kita tinggal pencet aja. Dan cara nyalakan itu gampang banget, kita tinggal pencet ini aja sampai warna hijau. 1, 2, 3. Oke, kalau udah hijau dia udah nyala. Nah, jadi sekarang kita bakal ngetes seberapa responsifkah dari PG01 ini, oke. Yes. Kenceng banget ya. Dia bisanya cuman kiri kanan, kalau atas bawah dia tetap bisa deteksi sih badanku. Tapi dia nggak bisa ke atas karena dia cuma kiri kanan, oke. Kemudian kalau misalkan kalian mau record ataupun foto dari jarak jauh, kalian tinggal keluarin aja. Ini nggak lengket cuy. Ini bisa kita lepasin, oke. Nah, ini adalah remote shutter. Kalian tinggal pencet lama aja, maka dia kedip-kedip. Ya udah, kalian connect Bluetooth dan kalian bisa pencet untuk nge-record dari jarak jauh. Nah, ini gak usah dipakai lagi, ini udah basic banget ya. Oke, kemudian device ini memiliki 3 mode gestur yang wajib kalian tahu karena ini bakalan berguna banget ketika kalian ada di lapangan. Yang pertama itu adalah untuk mode stop atau stop follow. Nah, kalau ini kan dia follow. Dan cara stopnya itu gampang banget. Kalian tinggal gini aja. Lampu kuningnya berkedip 3 kali dan dia menjadi nggak follow. Nggak follow kan? Kemudian gestur yang kedua adalah gestur 360 derajat. Jadi kalau misalkan lampu LED-nya ini masih hijau, artinya dia nggak 360 derajat. Yang artinya kalian harus gini. Oke, kalau sudah kedip 3 kali. Oke.
dia sudah 360 derajat. Kita contohkan. Nah, ini aku record, oke. Nah, aku jalan ke sana ini. Aku jalan ke sana, jalan terus. Nah, oke. Oke, sampai sini. Nah, dia 360 derajat ya. Kemudian gestur yang ketiga ini adalah gestur satu orang. Maksudnya itu apa? Jadi device-nya ini hanya mendeteksi satu orang aja, dan caranya itu adalah kalian seperti ini. Nah, kalau misalkan lampunya sudah kedap-kedip dan misalkan kalian lagi ada di jalan, rame itu orang yang lewat. Nah, kalau kalian nggak aktifkan fitur ini, muka orang lain bakalan kedeteksi. Nah, muka orang lain yang terikuti. Makanya fitur ini sangat penting. Kemudian kita akan membahas cara setupnya yang berbeda. Tapi sebelum itu kita bahas dulu untuk spesifikasi lengkap dari gimbal ini cuy. Untuk spesifikasinya, face tracking real time bisa sampai 3 meter. Untuk rotasinya 360 derajat kiri dan kanan, dan flip 90 derajat atas ke bawah. Tapi yang berfungsi di motornya itu hanya kiri kanan, yang atas bawahnya itu manual. Material ABS, support ukuran ponsel 4,7 sampai 7 inci. Menggunakan Bluetooth versi 5,2, port charging Type-C, kapasitas baterai 55 mAh yang bisa bertahan selama 4 sampai 8 jam tergantung penggunaan. Dan juga memiliki remote control yang bisa diakses melalui Bluetooth. Oke, sekarang kita masuk ke setup yang lebih advance lagi, karena aku udah pakai gimbal ini kurang lebih selama 4-5 hari, dan sekalian aku juga ngetes untuk kesensitifan dari face trackingnya ini. Jadi ini aku udah setup 2 HP. Nah, kita lihat apakah dia masih stabil, masih responsif. Oke. Dan kalau kalian mau lebih gila lagi, kalian bisa pasang aksesoris lainnya lagi. Contohnya kita mau pasang mic shotgun, oke? Karena di sini masih banyak banget slotnya, oke? Nah, kita pasang, oke, masih oke banget, masih bisa kalau menurut saya. Tapi aku punya setup yang lebih gila lagi sebenarnya, yang buat kalian tergeleng-geleng ya. Nah, jadi setupnya ini kita melibatkan ring light, oke? Ring lightnya mana? Ada di sini. Oke, setelah ini kita langsung pasang HP-nya aja. Oke, jadi kita udah setup ring lightnya ini berada di atas Acom PG1, dan sekarang kita nyalakan device-nya. So, kita gerak-gerak, agak geter-geter, oke? Tapi bisa loh, keren juga. Kalian bisa pasang satu HP lagi, posisinya itu berada di sini, di bawahnya. Oke, apakah dia masih stabil? Kalau untuk stabil sih udah nggak terlalu stabil ya, karena ring light ini dia lumayan berat, oke. Nah, jadi karena kita ada melihat setupnya dan keduanya bisa, sekarang kita masuk untuk experience saya selama kurang lebih seminggu. Dan ternyata gua baru sadar kalau device ini nggak sesimpel itu cuy, masih bisa dipakai untuk keperluan lainnya yang bahkan dari spesifikasi dan fungsinya itu dia nggak tulis gitu. Nah, artinya bisa dipakai untuk keperluan lainnya yang kalian nggak tahu. Yang pertama, fungsi yang udah pasti itu adalah solo content creator, karena kalian tinggal taruhkan aja barang ini ke stand, dan nanti dia bakalan ngikutin wajah dan badan kalian. Jadi kalian nggak usah capek-capek hire satu kreator lagi kalau misalkan kalian memang content creator yang masih merintis lah ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk live streamer Shopee, TikTok, ataupun live streamer game cuy. Nah, karena kalau misalkan kalian lagi live streaming, terkadang aja nggak sadar, oh kita keluar dari frame nih, oh wajah kita cuma nampak segini. Nah, itu buat para penonton itu apa? Lu mau apa sih gitu? Cuma nampak mukamu segini gitu. Nah, makanya ini ditunjukkan untuk itu, supaya wajah kalian tuh nggak lepas dari frame cuy. Makanya itu penting banget, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan kalian pakai alat ini, video kalian atau live kalian tuh menjadi nggak monoton cuy. Kalian mungkin bisa pakai alat ini supaya lebih dinamis saja, supaya ada pergerakan, supaya nggak ngebosonin. Ini bisa untuk dual device, dan ini mantap banget. Nih ku biarin seperti ini karena di sebelah sini ini ada script cuy. Makanya ku bilang ini kalau nggak dipakai untuk tracking wajah kalian, bisa dipakai untuk yang lain. Ini di sini script nih. Nah, kok nggak percaya? Nah, ini script. Nah, ini script video ada di sini. Nah, jadi aku sambil ngebaca. Makanya dibilang fungsinya ini banyak banget cuy, oke? Dengan harga 300.000 kalian bisa jadikan ini sebagai tripod meja cuy. Jadi menurut aku udah mantap banget. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritikan komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan, oke? Sekali lagi sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Boom.